Ya, masih di Apa Kabar Indonesia. Saya ingin ke Mas Yoga nih. Ini mau bicara sendiri atau mau saya pandu nih kira-kira nih? Baik, saya ke Mas Yoga nih, Mas Yoga. Saya berpikir begini, kota-kota mitra adalah kota yang seharusnya diperhatikan oleh DKI. Setara ya, betul. Setara Makanya benar tadi Bang Pepen mengatakan, ayolah legislatif dan eksekutif di DKI, kita duduk move bersama. on begitu. Betul, Nah, betul. cuman saya berpikir begini, kalau misalnya terus-menerus ini dibiasakan seperti ini, dana yang cukup besar hingga triliunan rupiah, kapan mandirinya ini kota-kota mitra ini? Begitu. Jangan sampai mereka yang punya APBD-nya jadi nggak jelas kemana karena mereka bergantung untuk yang mengharapkan hibah ini, begitu Mas Yoga. Dalam konteks ini memang kita bisa menilai bahwa hibah ya dari dari DKI Jakarta lebih dilihat sebagai stimulan sebenarnya ya, stimulan yang merangsang ya, artinya untuk mendorong kota perangsang kabupaten. nyata memang. Iya betul. Karena kan itu digunakan contoh Bekasi untuk infrastruktur jalan raya. Betul, dan juga untuk pendili 6 banjir juta kali loh, ya. 6 juta kota kabupaten Bekasi lewat di situ. Betul, Tangerang tadi pun ya. juga Lebih dari seperti itu. 6,5 juta malah datang ke Jakarta, artinya stimulan dalam tanda petik juga ini ya, karena ini akan mendorong menyelesaikan masalah di Jakarta juga. Artinya kalau Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan, kita tentu berharap pemerintah pusat dan juga pemerintah kota kabupaten terutama belajar untuk mandiri sebenarnya. Nah, mandiri ini dalam arti begini, saya lebih mendorong pengembangan tidak hanya di Jakarta, tetapi gula-gulanya itu harus ditebarkan ke kota-kota mitra. Jadi contoh umpamanya. Contoh apa misalnya Mas Yoga? Umpamanya Jakarta kan punya rencana pembangunan rumah susun yang banyak ya, lebih dari 1.000. Nah, lahan di Jakarta ini kan sudah sangat terbatas, ya kan? Kenapa gula-gula pembangunan rumah susun buat warga itu tidak ditaruh di kota-kota pendukung? Ini juga akan menarik sebenarnya. Kemudian juga pengembangan kawasan terpadu dengan tadi yang Pak Arif cerita tentang integrasi kereta api. Jakarta kan punya rencana 9 kawasan terpadu. Nah, kenapa pengembangan kawasan terpadu tidak kita taruh juga di Bekasi dan Tangerang gitu kan? Nah, ini akan memicu kemandirian karena begitu pembagian gula-gula tadi tidak hanya di Jakarta, ini akan memicu perekonomian masing-masing kota kabupaten. Seharusnya itu sudah terkonsep oleh para kepala-kepala daerah ini kan? Nah, ini yang jadi masalah. Rencana tata ruang wilayah dan pengembangan Jakarta dengan pemerintah Bodetabek ini belum terintegrasi. Ini persoalannya. Kita tuh belum pernah duduk bersama. Di mana RT RW-nya Jakarta, Bekasi, Tangerang disinkronkan. Kita duduk bersama kan? Nah, kalau duduk bersama kan ketahuan tuh benang merahnya. Ini mau 70 tahun Indonesia Merdeka loh. Betul. Ini contoh paling mudah ya. Pembangunan jalan layang yang sedang dibangun dari Blok M ke Ciliduk. Itu berhenti di perbatasan kota Tangerang. Padahal kalau terintegrasi itu tidak berhenti di Ciledug tapi nyambung. Betul. Kemandirian sepakat. Tapi kalau lihat di layar kaca nih, ini gambar terkini, gambar real time nih. Saya ingin memberikan pandangan ataupun juga gambaran lokasi di Jaka Sampurna ya di Kota Bekasi begitu. Kabarnya tadi rekan saya mengatakan ini Kalimalang ya. Ini lokasi yang sangat-sangat sensitif, sangat langganan macet begitu. Dan ini kalau saya lihat memang masuk dalam ajuan Bang Pepen kepada pemerintah DKI begitu ya. Muarif, saya terusin ya. Kalau saya dikasih 98 miliar, 60 miliar itu buat dari Metropolitan Mall. Kita kan sudah buka Ramtol 3 Bekasi Barat. Itu sampai Sumber Arta sampai Cawang diselesaikan sama kondisinya dengan Kota Bekasi. Ini kabarnya ini lokasi yang jadi salah satu titik di Jaka Sampurna ini menjadi lokasi yang sepi saat ini karena memang sebenarnya sudah tembus sampai Sumber Arta, tapi belum layak jalan, belum aman, belum layak jalan. Kenapa tidak dilayakkan begitu? Nah, itu subsidi dari DKI itu kan menjadi stimulus bagi kita. Bang Pepen kan mandiri kata Bang Yoga kan mandiri. Sebenarnya begini juga. Ini kalau bicara Bang Arif, kita kasih ruang dulu nih. Jangan sampai ntar Bekasi terus menerus dibully begitu loh. Betul, makanya saya sampaikan, kalau DKI punya komitmen terhadap daerah mitra dengan 73 triliun, Tangerang, kabupaten, kota ada di daerah hinterland ini selesai. Udah jadi pusat pemerintah. Ini akan ramai lagi nih tempat ini. Ramai lagi. Sejauh ini Anda nggak berpikir untuk meramaikan secara apa namanya menjadi satu kebanggaan juga dong buat wali kota Bekasi? Penyelesaian tapi kalau ramai kayak bully-bully janganlah. Sudah capek kita. Memang cukup besar anggaran untuk memajukan titik ini begitu loh di kita butuh 8 triliun per tahun. Sementara APBD itu kan kita untuk seluruh titik kan Bang? Seluruh titik. Sementara APBD kita hanya mampu sekitar 25%. Ini paling cuma berapa persen lah dari ini bagian salah satu. Makanya tadi saya sampaikan, udahlah yang punya kepentingan DKI bantu kota. Waduh, jadi kalau misalnya ada kepentingan DKI di situ, nanti harus DKI bantu yang bayar di situ. Pokoknya kunci kita satu lah.
bersahabat, bermitra, karena DKI itu punya kepentingan Bantar Gebang luar biasa. Anda didengar oleh konstituen Anda loh nih Bang Pepen. Betul. Jangan sampai Anda mikirnya loh kok jadian menyerahkannya ke DKI begitu. Tidak. Kalau saya ya termasuk dengan Gubernur DKI, termasuk dengan Gubernur Jawa Barat, itu tanggung jawab kepala daerah bagaimana meningkatkan, memaksimalkan peran APBD. Kalau APBD kita 4,3 triliun itu nggak akan kelihatan. Makanya kita minta DKI, yuk bantu. Gubernur Jawa Barat, yuk bantu. DPR RI juga. Yang kapasitas APBN-nya sama dengan beliau. Artinya ini kan inovatif kepala daerah. Oke. Mas Arief. Ini Mas Arief diuntungkan nih karena nggak ada visual terkini nih pagi ini begitu dari Tangerang begitu. Iya, sebenarnya kan begini, kalau tadi bicara gula-gula, ya ibarat permen tuh kita bungkusnya. Kenapa? Karena 2.600 pabrik ada di Kota Tangerang. Kantornya 80% di Jakarta. Pajaknya masuk Jadi yang dapat PPh badan tuh DKI Jakarta. Nah, sekarang pemerintah Kota Tangerang 1.000 pabrik. Sebenarnya kita nggak masalah, oke nggak usah dibantu. Tapi Anda nggak pernah ungkit-ungkit gitu. Iya, Tapi pagi ini ada ungkit begitu kan? Kantor-kantor itu pindahlah ke Kota Tangerang dengan NPWP Kota Tangerang. Sehingga kita juga bisa mengakselerasi pembangunan. Ini kan yang terjadi. Dengan kondisi seperti itu kita nggak butuh dana hibah lagi kan tentunya kan? Nggak butuh. Lebih Karena besar kita bisa dana. mandiri. Ini yang tadi saya bilang tadi bahwa pemberian kalau tadi hanya permen itu banyak bungkusnya. Sekarang saatnya Pemprov DKI dengan legowo nih sebenarnya memberikan permennya itu kepada Tangerang, Bekasi. Ini yang menuju kemandirian ya. Masyarakat Kota Tangerang kerjanya di Jakarta. Gitu. Begitu. Pabriknya di Tangerang. Itu apa karena Anda tidak bisa menciptakan lapangan kerja di Tangerang mungkin? Nah, itulah yang makanya pemerintah kota sekarang membuat namanya program Investable City, layak berinvestasi. Sekarang yang kita pindahkan pabrik-pabrik itu. Jadi tidak perlu berkilo-kilometer ke Jakarta kita motivasi untuk ada di Kota Tangerang. Kenapa? Kalau dia mau garap pasar Indonesia, Kota Tangerang punya bandara terbesar di Indonesia loh. Dia bisa saya dari Tangerang ke sini 1 jam. Sama aja dengan saya dari Tangerang ke Semarang. Gitu loh. Ke Bekasi gimana ke Bekasi? Tadi beliau sampaikan beliau berangkat dari lebih awal kurang lebih 1,5 jam. Tapi terbukti tidak sehari semalam, terbukti gitu. Begitu. Jadi artinya makanya kita berharap program ini kan untuk win-win solution. Kepentingan pemerintah DKI, kepentingan pemerintah Kota Tangerang untuk kepentingan masyarakat lebih luas. Karena kalau sekarang ribut terus, mohon maaf ya, kita berpikiran bahwa jujur yang sebenarnya masyarakat menang kalau busuk loh, nggak ada yang menang loh. Jujur sebenarnya bukan mereka subsidi kita loh. Kita subsidi mereka. Tadi bebannya ada di wilayah pinggiran. Tapi tadi kan kalimat Anda mengharapkan dana dari DKI untuk kan secara legal formal memajukan Jaka Sampurna ini legal formal gitu. Uangnya kan masuk ke pemerintah DKI. Itu yang kita minta. Yuk bantu dong. Orang kita aja kita bisa sister city dengan daerah lain, dengan negara lain. dengan DKI yang dekat aja sebelahnya aja. Mas Yoga, itu yang tadi saya lihat ya. Jadi semangat yang dibangun sebagai mitra itu kan harusnya setara lah ya. Nah, yang bagus adalah memang bahwa dana dari DKI itu lebih kepada kail ya. Jadi stimulan tadi. DKI akan lebih berhasil kalau berhasil membangun kota Bekasi Tangerang tadi menjadi kota-kota yang mandiri. Justru keberhasilannya di situ kan. Nah, sistem pembagian atau pemberian hibah ini yang harusnya menjadi stimulan tadi benar-benar begitu dikasih itu akan menggerakkan perekonomian dari masing-masing kota kabupaten. Itu kuncinya yang harus ya. Nah, oleh karena itu tidak hanya pembangunan fisik tetapi yang dikatakan tadi kantor-kantor pusat dari perusahaan umpamanya. Itu harus ada terobosan untuk pindah ke kota Bekasi dan kota Tangerang gitu. Itu akan dalam kondisi seperti ini memaksa mereka untuk menghidupkan kota tempat mereka berinvestasi. Mas Yoga, kalau saya sebagai gubernur begitu ya, baik itu gubernur Banten ataukah gubernur Jawa Barat menyaksikan diskusi kita pagi ini begitu, saya akan malu begitu. Sebagai anak-anaknya ya. Betul. Anaknya nggak diurus kenapa gitu. Bukan saya. Kenapa mesti harus mengemis-ngemis ke DKI seperti itu? Mohon maaf Bang. Tapi nggak ngemis juga sih sebenarnya. Oke. Saya mengambil kalimat ya. Karena memang Anda sangat berpikir untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Betul. Gitu. Mas Yoga, saya akan malu begitu kepala daerah pusat. Saya luruskan dikit, saya potong, mohon maaf. Jadi gini. Sebenarnya kita tidak ngemis. Bukan kalimat ngemis tadi. Tidak. Sebenarnya kalaupun Jawa Barat punya 15-20 triliun dengan 26 kabupaten belum cukup. Bahkan Kota belum Bekasi cukup juga. Kota Bekasi itu penghasil kedua terbesar PKBP BNKB 1,5 triliun. Kita hanya dapat 30%. Sisanya disubsidi kepada kabupaten kota yang ada. Nah, sekarang ini kan improvisasi dari kepala daerah yang dianggap mitra. Usaha kepala daerah dalam rangka meningkatkan APBD. Untuk rakyatnya loh, bukan untuk PPN, bukan dan program kita pun diminta sama Pemprov DKI yang bersinggungan dengan permasalahan DKI, kemacetan, kebanjiran. Karena itu ada 3 poin tadi.
Baru itu loh. Belum bagaimana menumbuhkan ekonomi di wilayah kami. Jadi kami belum tanggung jawab Anda mungkin persis. itu, Makanya APBD bantu hibah DKI ini untuk kepentingan DKI yang diperbantukan oleh pemerintah daerah sekitar. Baik. Terakhir Mas Yoga, pertanyaan saya tadi Mas Yoga. Seharusnya gubernur pun juga tersinggung saat ini. Oleh karena itu saya melihat ada 3 yang menjadi pokok pertimbangan. Yang pertama tentu ini kan soalnya bantuan dari gubernur ke wali kota bupati ya. Nah, artinya dalam konteks pembangunan metropolitan Jakarta Raya, Bodetabek termasuk di bawahnya, ini harus benar-benar lebih kepada peningkatan atau pengembangan daerah tadi. Ya, stimulannya di situ. Kemudian yang kedua, ini harusnya memicu Pemprov Banten dan Jawa Barat lebih aktif lagi. Kalau Jakarta aja bantu DKI, harusnya Banten dan Jawa Barat juga lebih besar cawe-cawenya lah ceritanya bantuannya. Dan yang ketiga, kita berharap dalam waktu seminggu ini ya Pak DPRD dan gubernur bisa lebih bijak untuk menyikapi sehingga tidak mengorbankan lah apapun keputusannya harus dari perkembangan yang diketahui oleh Mas Yoga. Akankah ini selesai perkisruan antara legislatif atau deadlock terus-menerus? Kalau saya sejujurnya kita pesimis sebenarnya. Karena ini lebih kepada kekakuan antara DPRD dan gubernur terutama. Tetapi kita harap dengan pembicaraan ini akan memberikan atau melunakkan paling enggak suasana sehingga bisa berpikir lebih jernih. Ini bukan untuk anggota DPRD, bukan untuk gubernur, tapi untuk wilayah Jabodetabek loh ya. Nah, sadarlah buat 15 juta masyarakat 30, orang ya. 30 juta ya. 30 juta yang sudah menikmati kota DKI Jakarta begitu. Dan kembali lagi tempat mereka masing-masing. Ada di Bekasi, ada di Kabupaten, ada di Tangerang dan lain sebagainya. Mas Arief Wismanta dan juga Bang Pepen, terima kasih atas waktu Anda berbagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Dan Mas Yoga terima kasih. Selanjutnya kita akan ke Indi Rahmawati nih yang ada di Viva One Studio Pulau Gadung. Indi. Ya, Revi, ini perbincangannya seru sekali di sana dan harapannya adalah kedepannya bisa ada kerjasama yang jauh lebih baik dengan kota-kota yang menjadi penyangga DKI Jakarta. Kami kembali saat lagi.